Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu dari sesuatu, itu adalah kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah, yaitu akhirat, adalah lebih baik dan lebih kekal. Mengapa kamu tidak berfikir? Apakah orang yang Allah menjanjikan kepadanya dengan janji yang baik berupa surga, lalu ia mendapatkannya, itukah yang lebih baik? Ataukah orang yang diberikan oleh Allah kepadanya kesenangan hidup di dunia yang sebentar, kemudian pada hari kiamat nanti ia termasuk orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, di mana saja Anda berada pada saat ini. Kita adalah orang yang insya Allah termasuk dalam golongan mereka yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang meyakini atau mengimani terhadap kehidupan akhirat. Itu merupakan ciri takwa, sekaligus janji Allah kepada mereka yang mempunyai ciri-ciri ketakwaan itu, bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan Allah menjanjikan keberuntungan atau kemenangan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa menggabungkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Keduanya saling berkait, berjalin berkelindan. Seolah-olah rukun iman yang 6 itu intipati atau saripatinya
adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Artinya, jikalau seseorang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, sekaligus berarti orang itu juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitu kita temukan dalam berbagai-bagai ayat seperti disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah perintah kepada orang-orang yang beriman tanpa kecuali, dan orang-orang yang mau mentaati Allah, mentaati Rasul, serta mentaati ulil amri atau pemimpin yang juga beriman kepada Rasul, mengembalikan semua persengketaan, perselisihan, jikalau terjadi, kepada Allah dan kepada Rasul. Yang demikian itu, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hanya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, disebutkan oleh Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah jalan yang paling baik dan sebaik-baik akibat dari semua urusan. Betapa juga Allah menyebut bahwa akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dari segala macam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Lebih baik, lebih sempurna. Wa abqa, dan lebih kekal. Kalau dunia ada awal dan ada akhir, awalnya hanya menunggu akhir. Kalau dunia ada pangkal, ada ujung, pangkalnya hanya menanti ujung. Kalau dunia kadang timbul, kadang tenggelam, timbulnya menanti tenggelam, tapi akhirat kekal. Dia ada awal, tapi tak akan bertemu akhir. Dia ada pangkal, tapi tak bertemu ujung. Dia timbul, dan seterusnya tidak akan pernah tenggelam-tenggelam. Ada selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itulah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran juga mengingatkan kita, andai kata juga hendak bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah. Kalau tidak lebih sungguh-sungguh, sekurang-kurangnya sama sungguh-sungguhnya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah, tuntutlah, berusahalah. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Apa-apa yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti, kampung akhirat itu, yaitu surganya, keredaannya. Carilah, tuntutlah, bekerja keraslah untuk akhiratmu, untuk mencari sesuatu yang terbaik.
di akhirat, yaitu surga Allah, keridhaan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Coba kita perhatikan susunan ayat itu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang diperintahkan oleh Allah, tuntut, cari, bekerjalah untuk akhiratmu. Artinya kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguhlah mencari untuk akhiratmu. Kalau mau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh untuk akhiratmu. Akhiratmu. Dunia jangan kamu lupa. Dunia ini jangan lupa sudahlah. Tapi kalau mau sungguh-sungguh bekerja, mencari dan berusaha, akhirat itu. Akhirat itu. Dunia jangan lupa. Bagianmu di dunia, kamu cari juga. Kamu berusaha dan bekerja juga. Tapi sekedar jangan lupakan, sudahlah. Jangan dibalik ya. Akhirat jangan lupa. Dunia cari sungguh-sungguh. Yang menjadikan akhirat Allah, yang menjadikan dunia juga Allah. Dan Allah yang mengetahui segala-galanya. Sebagai pencipta, karena Allah juga yang menjadikan, yang maha tahu. Allah yang memberitahu kita. Apakah kita pula yang akan melawan Allah atau mengajari Allah? Tentu tidak. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Demikian firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Carilah apa yang disediakan oleh Allah di akhirat. Dan jangan kamu lupakan nasibmu atau bagianmu di dunia ini. Ya. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat 20. Siapa yang mengharapkan, siapa yang mencari, siapa yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan akhirat, pahala akhirat, kebaikan akhirat, nazid lahu fi harsi. Allah akan tambah keuntungannya. Allah akan tambah. Siapa yang matlamat hidupnya, tujuan akhir dari seluruh cita-cita, berusaha sungguh-sungguh, yang dicarinya adalah akhirat, akhirat, surga Allah, keridhaan Allah, keridhaan Allah. Jikalau begitulah orang itu, maka Allah akan memberikan keuntungan kepadanya. Akhiratnya dapat, dunianya dapat, dua-duanya dapat. Di dunia Allah peliharakan ia, Allah akan jaga dia, Allah jamin dia, Allah lindungi dia. Orang lain terlantar, dia terpelihara. Orang lain dalam gelisah, dia diberi bahagia. Dunia ini sekadar makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kalau orang nak cari keselesaan, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, itu soal-soal yang kecil, kecil-kecil saja. Hal-hal dunia ini, betapapun kita katakan besar, mustahak, penting, tapi ini dunia. Dan dunia ini Allah akan berikan sekaligus kepada siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, sebagai usahanya, hala tuju dan matlamat hidupnya. Akhirat Allah beri dua. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tetapi siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah juga tidak hampakan. Ia tidak akan jadi kecewa kalau seluruh masanya, seluruh waktunya, orientasi ilmu, tenaganya, kekuatannya, ya,
untuk dunia, ya Allah beri, Allah beri. Tetapi siapa yang telah diberikan dunianya, akhirat nanti ia tidak mendapat bahagian apa-apa lagi.